Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bisa bersama-sama untuk membahas tentang fenomena akhir zaman, hadirnya Dajjal dan fenomena COVID-19 yang tengah melanda negeri kita Indonesia dan dunia pada saat ini. Seperti yang saya sampaikan pada video-video selanjutnya, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ciri-ciri Dajjal dan realitanya pada saat sekarang ini. Jadi ada beberapa poin yang telah saya tuliskan di sini, beberapa ciri-ciri dari Dajjal. Jadi sebelum saya membahas tentang ciri-ciri Dajjal yang saya tuliskan ini, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa sesungguhnya ciri-ciri yang disebutkan ini adalah ciri-ciri yang didapatkan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah, dan hadis-hadis yang lainnya. Dan saya tidak akan membahas hadis-hadis tersebut secara rinci, periwayatannya, nomor hadisnya, dan lain-lain sebagainya, karena jujur saya katakan keterbatasan ilmu hadis saya. Akan tetapi kalau kita mau sedikit bekerja ekstra, sesungguhnya kita akan bisa mendapatkannya hadis-hadis sahih tersebut dari kitab-kitab hadis yang bisa kita dapatkan dalam bentuk e-book, dalam bentuk website, dan lain-lain sebagainya di internet. Akan tetapi ciri-ciri Dajjal yang akan saya ketengahkan ini sesungguhnya itu adalah sudah menjadi kesepakatan para ulama. Beberapa di antaranya itu ciri-ciri ini saya dapatkan dari video-videonya Ustadz Zulkifli Ali, Ustadz Rahmat Baikuni, dan Ustadz Khalid Basalama, dan Ustadz yang lainnya yang saya dapatkan dari video. Dan kemudian saya cek sumbernya langsung di website-website hadis, di antaranya Cari Hadis ID dan lain-lain sebagainya. Jadi ciri-ciri yang saya ketengahkan ini sesungguhnya adalah ciri-ciri yang memang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa ciri-ciri tersebut benar berasal dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh para perawi para periwayat hadis. Jadi ciri-ciri Dajjal itu yang pertama adalah memiliki dua buah mata yang salah satunya buta. Memiliki dua buah mata yang salah satunya buta. Kemudian kedua, memiliki kelopak mata yang tipis dan keras. Ciri yang selanjutnya adalah kelopak matanya terbelalak besar. Kemudian yang selanjutnya adalah di dahinya ada tulisan kafaro. Yang selanjutnya adalah rambutnya ikal. Jadi ciri-ciri Dajjal itu mempunyai rambut yang ikal. Kemudian nomor 6, yang selanjutnya adalah mampu menyembuhkan penyakit kebutaan. Jadi Dajjal itu punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit kebutaan. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Jadi Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, sebaliknya juga bisa mematikan orang hidup. Kemudian nomor 8, yang selanjutnya adalah ciri-ciri Dajjal adalah mampu mengelilingi dunia dalam waktu yang sekejap. Jadi dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa Dajjal itu hanya berusia atau hidup selama 40 hari, walaupun dalam hadis yang lain juga ada yang dengan redaksi bahwa umur Dajjal itu adalah 40 tahun. Jadi ada hadis yang
dengan redaksi umur Dajjal itu 40 hari, tapi ada juga hadis yang dengan redaksi berumur 40 tahun. Nanti mungkin akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu memerintahkan untuk turun hujan. Jadi Dajjal memiliki kemampuan memerintahkan hujan supaya turun ke bumi layaknya manusia. Kemudian selanjutnya adalah Dajjal itu memiliki ciri-cirinya adalah mengejar manusia hingga ke gunung-gunung. Jadi Dajjal itu mengejar manusia hingga ke gunung-gunung. Yang ke-11 adalah ciri-ciri Dajjal itu adalah bisa menghadirkan makanan dan minuman. Ini saya sempat tuliskan dalam hadis Ibnu Majah nomor 4067. Jadi di sini saya tuliskan ada 11 poin dari ciri-ciri Dajjal secara garis besarnya. Nah, sekarang saya ingin hubungkan dengan apa yang saya utarakan pada video saya yang lalu, bahwa sesungguhnya inilah Dajjal sesungguhnya. Jadi Dajjal itu sesungguhnya adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia dan dimotori oleh golongan orang-orang materialis. Jadi saya mengkategorikan ada dua golongan di muka bumi ini. Jadi ada golongan materialis, mereka adalah golongan orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya, orang-orang yang merasa mempunyai kebahagiaan ketika dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan mementingkan kebutuhannya sebagai manusia itu dalam sisi materi, dalam sisi fisik, materialis. Jadi ketika ia berhasil memenuhi kebutuhan fisiknya, maka dia merasakan menemukan kebahagiaan. Sebaliknya, ada golongan spiritualis yang mereka lebih menyukai mengaktualisasikan dirinya ketika mereka berhasil memenuhi kebutuhan rohani mereka, spiritual mereka. Jadi ketika mereka berhasil memenuhi kebutuhan spiritual mereka, maka mereka merasa menemukan kebahagiaan. Sesungguhnya dua golongan ini ya sebenarnya sama-sama manusia, sama-sama membutuhkan kebutuhan fisik materi, juga sama-sama membutuhkan kebutuhan spiritual rohani. Hanya saja dua golongan ini memiliki perbedaan yang mana yang paling dominan. Jadi orang-orang materialisme itu lebih dominan berbahagia ketika bisa memenuhi kebutuhan fisik mereka, dan orang-orang spiritual itu lebih berbahagia ketika mereka berhasil memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Akan tetapi pada hakikatnya mereka sama-sama memiliki kebutuhan fisik materi dan kebutuhan rohani spiritual. Nah, jadi kembali lagi ke tadi bahwa sesungguhnya Dajjal itu adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia dan dimotori oleh orang-orang yang kaum materialisme yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan fisik mereka. Nah, karena semangat atau nafsu ingin menguasai atau memiliki memenuhi kebutuhan fisik mereka, maka mereka berpotensi melakukan kesalahan. Apa bentuk kesalahan yang sering mereka lakukan adalah abai terhadap nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka memang kekurang yakinan mereka atau ketidakyakinan mereka akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga semangat untuk memenuhi kebutuhan fisik materi itu mengabaikan nilai-nilai norma agama dan nilai-nilai sosial karena kekurang yakinan mereka. Nah, sekarang saya ingin hubungkan dengan penjelasan terhadap analisa saya bahwa sesungguhnya handphone kita ini adalah
sebagai bentuk simbol Dajjal tersebut. Yang pertama, ciri-ciri Dajjal itu memiliki dua buah mata yang salah satunya buta. Jadi handphone kita ini sesungguhnya memiliki dua buah mata. Satu mata yang buta itu adalah layar yang besar. Kalau dalam hadis itu Dajjal itu mata yang buta itu adalah mata kanannya, maka sesungguhnya layar yang besar ini juga terletak pada posisi kanan dari perangkat handphone yang kita miliki ini. Dan layar yang besar ini juga tidak bisa menangkap sinar, tidak bisa menangkap sinar dan mendeskripsikan sebuah gambar, kecuali menyampaikan informasi tersebut kepada perangkat mata yang satunya, yaitu layar yang besar ini. Jadi kalau layar yang besar ini adalah mata yang disimbolkan sebagai mata yang buta, maka kamera yang kecil ini adalah disimbolkan sebagai mata Dajjal yang bisa melihat. Oleh karena itu, Dajjal memiliki dua buah mata, yang salah satu matanya adalah buta dan itu adalah di sebelah kanan. Poin pertama, handphone yang kita miliki ini memenuhi syarat sebagai ciri-ciri Dajjal. Kemudian saya lanjut kepada poin yang kedua. Dajjal memiliki kelopak mata yang tipis dan keras. Seperti kita ketahui bersama bahwa bagian tipis dari layar yang lebar ini bisa kita deskripsikan, kita analogikan sebagai kelopak mata yang tipis. Dan bisa kita pahami, bisa kita ketahui bahwa sesungguhnya handphone yang kita miliki ini juga memiliki ciri-ciri sebagai sebuah benda yang keras, yang mewakili dari sifat dan ciri-ciri Dajjal pada poin yang kedua ini, memiliki kelopak mata yang tipis dan keras. Jadi poin kedua, handphone kita memenuhi syarat untuk sebagai ciri-ciri Dajjal yang poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, kelopak matanya terbelalak besar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa layar handphone ini kita analogikan sebagai bola mata dari Dajjal, yang sebenarnya kalau dalam bahasa hadis itu kelopak matanya terbelalak besar layaknya buah anggur. Nah, begitu banyak hadis itu sesungguhnya juga sebuah redaksi metafora, sebuah redaksi kiasan yang menggambarkan. Jadi sesungguhnya tidak benar-benar dalam bentuk letter-let, dalam bentuk kata per kata yang dimaknai secara langsung, akan tetapi dimaknai sebagai kiasan. Jadi kiasan di sana sebagai mata yang terbelalak besar layaknya buah anggur itu, ya sesungguhnya adalah bisa dipahami, bisa kita analogikan sebagai layar handphone besar ini yang terbelalak besar mengalahkan kelopak matanya dan bentuk fisiknya yang kelopak mata yang terbelalak besar itu hampir mengalahkan seluruh bentuk fisik dari Dajjal tersebut. Jadi di situ makna bahwa kelopak matanya terbelalak besar layaknya buah anggur. Jadi fisik handphone yang kita miliki ini memenuhi syarat untuk poin ketiga dari ciri-ciri Dajjal. Kemudian yang keempat, ciri-ciri Dajjal adalah di dahinya ada tulisan kafaro. Dalam redaksi hadis itu dikatakan bahwa tulisan kafir, kafa dan ro tersebut itu bisa dibaca oleh orang yang beriman maupun tidak beriman, dan bisa dibaca oleh orang yang mampu membaca maupun tidak mampu membaca. Dalam redaksi hadis tersebut dikatakan seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa handphone yang kita miliki ini, khususnya yang saya miliki ini, di atas layarnya ini ada tulisan Asus. Di handphone terdahulu seperti Meitu, Samsung dan lain-lain sebagainya itu ada tulisan merek handphone itu
berada di atas layar, atau katakanlah di antara kedua matanya, di dahinya, di antara kedua matanya. Nah, sesungguhnya Asus, Mitu, Samsung itu bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca maupun tidak bisa membaca, bisa dipahami oleh orang yang bisa membaca maupun tidak bisa membaca, dan bisa dipahami oleh orang yang beriman maupun tidak beriman bahwa Asus, Mitu, Samsung itu adalah produk kafir. Tidak ada satupun produk-produk tersebut yang dihasilkan oleh umat Islam. Maka ciri-ciri fisik Dajjal, bahwa di dahinya ada tulisan kafa dan ro, maka handphone yang kita miliki ini memenuhi syarat untuk sebagai ciri-ciri Dajjal poin keempat. Kemudian poin kelima, rambutnya ikal. Nah, untuk poin kelima ini saya analogikan kepada rangkaian kelistrikan yang ada di dalam sistem perangkat handphone yang kita miliki ini. Jadi ada rangkaian kelistrikan yang dihubungkan ke ke layar LCD handphone kita ini sebagai simbol mata. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa rangkaian kelistrikan itu sesungguhnya begitu berbelok-belok, berputar-putar dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang saya analogikan sebagai rambut Dajjal yang ikal. Oke, kita lanjutkan kepada poin selanjutnya. Dajjal itu memiliki ciri-ciri mampu menyembuhkan penyakit kebutaan. Nah, bagaimana kita menghubungkannya dengan perangkat handphone yang kita miliki sekarang ini? Jadi, perangkat handphone yang kita miliki sekarang ini sesungguhnya dengan sistem yang ada di dalamnya itu memberikan kemampuan kepada kita, orang yang menggunakan perangkat ini, untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui, untuk memahami sesuatu yang sebelumnya kita belum pahami, untuk menggali ilmu dan lain-lain sebagainya dari sesuatu yang sebenarnya sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi sebelumnya kita dalam keadaan buta, setelah kita menggunakan perangkat handphone yang kita miliki ini, akhirnya kita menjadi orang yang paham, kita menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang mengetahui. Itu makna dari ciri-ciri Dajjal mampu menyembuhkan penyakit kebutaan. Jadi sebelumnya kita adalah buta, tidak mengetahui. Setelah menggunakan perangkat ini, akhirnya kita bisa menjadi orang yang paham, mengerti, dan mengetahui, dan lain sebagainya, sebagai ungkapan sebagai orang yang bisa melihat. Poin selanjutnya, handphone yang kita miliki ini memenuhi syarat untuk ciri-ciri Dajjal. Poin yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan menghidupkan orang mati. Nah, untuk ciri-ciri ini saya analogikan dengan apa yang terjadi atau menimpa terhadap Habib Rizik Syihab. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Habib Rizik Syihab itu dibunuh karakternya, dibunuh eksistensinya. Jadi Habib Rizik itu dianggap dikatakan bahkan disebarkan masif oleh media internet yang terintegrasi di dalamnya, itu bahwa Habib Rizik itu melakukan sebuah tindakan yang melanggar norma agama, tindakan yang mesum dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi sesungguhnya ketika kita pada posisi sekarang, maka statement tersebut tidak terbukti sama sekali. Akan tetapi statement tersebut sudah begitu mengakar di masyarakat kita Indonesia maupun di seluruh dunia, bahwa Habib Rizik telah melakukan sebuah perbuatan yang tidak senonoh, dan itu adalah bentuk sebuah pembunuhan karakter yang dilakukan oleh perangkat media yang kita miliki, dan itu memenuhi dari ciri-ciri bahwa Dajjal itu
memiliki kemampuan menghidupkan orang mati. Jadi memiliki kemampuan mematikan orang hidup. Nah, sekarang bagaimana perangkat ini, bagaimana Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati? Ada salah satunya perangkat YouTube yang terintegrasi di dalamnya. Jadi kita bisa menghadirkan Soeharto, Bapak Soeharto, kita bisa menghadirkan Bapak Insinyur Soekarno, kita bisa menghadirkan Kiai Haji Zainuddin MZ, kita bisa menghadirkan Kiai Haji Hasyim Muzadi, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini kita bisa menghadirkan mereka seolah-olah mereka itu berada di tengah-tengah kita, bercengkerama dengan kita. Maka poin ini memenuhi syarat kemampuan perangkat teknologi yang kita miliki saat ini memenuhi syarat untuk ciri-ciri Dajjal poin ke-7. Kemudian poin yang ke-8 adalah mengelilingi dunia dalam waktu yang sekejap. Bukankah dengan perangkat teknologi yang kita miliki ini, kita bisa melihat belahan dunia yang lain itu dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada pagi ini kita bisa melihat bagaimana kondisi berada di Mekah, berada di berada di Mekah dan Madinah dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi tersebut. Bahkan kita bisa mengetahui juga informasi yang hampir bersamaan juga apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Turki dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau kita ingat kemarin kita bisa menyaksikan dalam waktu yang bersamaan bagaimana Masjid Hagia Sophia itu dideklarasikan sebagai yang sebelumnya adalah museum, kemudian menjadi masjid, dan sebagai bentuk deklarasinya adalah sholat Jumat pertama yang pada saat itu terjadi kalau tidak salah di bulan Agustus 2020. Jadi poin ini memenuhi syarat untuk sifat dan ciri-ciri Dajjal poin ke-8. Kemudian Dajjal mampu memerintahkan untuk turun hujan. Jadi pada poin di sini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bentuk majas atau metafora bahwa sesungguhnya Dajjal itu bisa memberikan kemakmuran. Karena memang hujan itu adalah sumber kemakmuran. Jadi ada lebih dari 50 ayat Al-Quran yang dengan redaksi mengatakan bahwa dan dengan air hujan itu Allah keluarkan buah-buahan, dan dengan air hujan itu Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi sesungguhnya hujan itu adalah simbol kemakmuran. Jadi ketika turun hujan maka terdefinisi bahwa kita mendapatkan rahmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan sebuah kemakmuran. Nah, jadi ciri-ciri Dajjal yang mampu, ciri-ciri dan sifat Dajjal yang mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan itu pada hakikatnya adalah Dajjal itu mampu memberikan kemakmuran bagi orang-orang yang memanfaatkannya, orang-orang yang tunduk kepadanya dan memanfaatkannya. Dan sebenarnya perangkat ini memang perangkat yang kita miliki benar-benar memang mampu memberikan kemakmuran kita bagi kita. Bagaimana kalau di YouTube itu ada YouTube AdSense, kalau di Facebook itu ada Facebook Adbreaks, di Instagram, TikTok dan lain-lain sebagainya. Bahkan dengan perangkat teknologi ini juga kita bisa seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa sebelumnya kita tidak tahu, akhirnya kita menjadi tahu, kita mengaplikasikan apa yang kita ketahui itu, dan dengan mengaplikasikan itu kita dibutuhkan oleh masyarakat, kita dibutuhkan oleh orang lain, dan itu menjadi sumber penghasilan kita, itu yang menjadi sumber untuk meningkatkan kemakmuran finansial kita. Maka poin yang selanjutnya ini, perangkat teknologi yang kita miliki ini memenuhi syarat untuk poin ke-9 bahwa Dajjal mampu memerintahkan langit untuk turun hujan. Kemudian poin yang ke-10 adalah Dajjal mengejar manusia hingga ke gunung-gunung.
Nah, untuk poin ini saya analogikan sebagai sistem perangkat teknologi ini yang mensyaratkan bahwa harus ada perangkat BTS atau tower-tower yang bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk menjangkau jaringan internet. Bahkan sesungguhnya ketika kita hubungkan dengan fenomena COVID-19 seperti saat sekarang ini, maka sesungguhnya isu COVID-19 itu hanya masif dan hanya sedikit membelenggu masyarakat perkotaan. Karena kenapa? Karena masyarakat kota itu sangat begitu terpengaruh dengan bentuk kezoliman yang dilakukan oleh Dajjal. Akan tetapi di masyarakat pedesaan, di masyarakat pelosok yang ada di kaki-kaki gunung, ada di kaki-kaki bukit, sesungguhnya tidak terlalu merasakan bentuk represifnya pengaruh Dajjal itu. Karena kenapa? Karena memang satu, kemampuan teknologi tidak menjangkau mereka. Mereka sibuk dalam kegiatan sehari-hari mereka di ladang, di kebun dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak terlalu terpengaruh dengan masifnya pengaruh dari dunia internet ini. Begitu juga di desa-desa. Akan tetapi di kota begitu masifnya. Karena kenapa? Karena keseharian kita bergaul dengan dunia internet ini. Jadi arus informasi itu begitu masif mencekoki pikiran kita, sehingga akhirnya kita terpengaruh pada sebuah kebohongan-kebohongan yang dibawa oleh Dajjal. Jadi poin kesekian ini memenuhi syarat untuk sifat dan ciri Dajjal nomor 10. Kemudian yang terakhir adalah Dajjal itu mampu menghadirkan makanan dan minuman. Sama seperti yang saya sampaikan di poin ke-9 tadi, bahwa Dajjal itu mampu memerintahkan langit untuk turun hujan. Sesungguhnya Dajjal itu hakikatnya adalah mampu memberikan kemakmuran kepada para penganutnya dan katakanlah orang-orang yang memanfaatkan Dajjal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, artinya bahwa sesungguhnya Dajjal itu tidak membahayakan kita. Dan itu pernyataan bahwa Dajjal itu tidak membahayakan kita itu selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaimah. Jadi Huzaimah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, karena memang Huzaimah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Bahkan Huzaimah itu adalah orang yang mengetahui, saking dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW, beliau itu paling mengetahui sahabat-sahabat Rasul yang tergolong munafik pada saat itu. Akan tetapi beliau diamanahkan untuk memegang erat-erat informasi itu, sehingga Umar bin Khattab pun ketika beliau bertanya siapakah orang-orang munafik itu, Huzaimah tidak pernah membocorkan rahasia tersebut kepada Umar bin Khattab. Nah, Huzaimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku tentang Dajjal." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kenapa engkau bertanya tentang Dajjal? Sesungguhnya Dajjal itu tidak membahayakanmu. Dia membawa 2 buah sungai, yang satu berisi air, yang satu berisi api." Ya, sebenarnya pada hakikatnya kedua-duanya adalah air, yang tapi satu adalah benar-benar air, yang satunya adalah air yang tampak berisi api. Ambillah air dari sungai yang tampak berisi api tersebut, kemudian pejamkan mata, niscaya dia dingin lagi menyejukkan. Nah, jadi perangkat teknologi yang kita miliki ini memiliki dua buah katakanlah manfaat dan 2 buah hal, yaitu manfaat dan mudarat. Akan tetapi sesungguhnya perangkat teknologi yang kita miliki ini tidak membahayakan kita selama kita bisa menggunakannya
dengan baik yang disimbolkan sebagai memejamkan mata dan merasakan manfaat. Niscaya dia dingin lagi menyejukkan. Oke, teman-teman, itu untuk sementara apa yang bisa saya sampaikan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri saya pribadi. Kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk like video ini, komen setuju maupun tidak setuju, sepakat maupun tidak sependapat, atau ada permasalahan lain, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita terus bisa bersama-sama membahas tentang fenomena akhir zaman dan hubungannya dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.